Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagastira Suworo di channel Rio Bagas. Oke, di pertemuan kemarin kan kita udah nih bahas tentang SNMPTN sama Kak Vineza. Nah, untuk kali ini, di kesempatan kali ini tuh kita akan bahas kembali tentang kupas tuntas jurusan. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jurusan teknik kimia bersama pemateri kita yang luar biasa banget nih. Oke, perkenalan dulu dong Mas Afan. Oke, selamat malam teman-teman dan penonton semuanya dimanapun Anda berada. Perkenalkan nama saya Afan Maulana. Dulu tuh saya SMA di SMA Negeri 1 Slawi. Walaupun sebelumnya memang sempat bersekolah di Brebes, tapi akhirnya lulus di Slawi. Terus untuk sekarang tuh saya sedang berkuliah sebagai mahasiswa. Ini masuk semester 5 di Universitas Gadjah Mada, jurusan Teknik Kimia. Berarti angkatan 2019. Lulus angkatan 2019. Gitu. Keren banget kan guys untuk pemateri kita tentang teknik kimia kali ini. Oke, gimana nih Mas kabarnya di Jogja? Apakah sudah membaik atau bagaimana? Kalau akunya sih ya alhamdulillah sampai sekarang semoga ya tetap sehat terus lah ya. Cuman untuk sekarang memang keadaan Jogja ya kalian tahu sendirilah. Mungkin maksudnya kalau di lingkungan aku mungkin nggak terlalu parah gitu. Tapi ya dilihat dari kabar-kabar tentang Jogja ya kita harus lebih waspada lah istilahnya dengan ya berbagai hal yang terjadi di sekitar kita terutama di Jogja gitu. Tapi untuk aku sendiri sekarang alhamdulillah masih sehat walafiat, masih bisa menjalani kegiatan sehari-hari dengan lancar gitu. Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja nih masuk ke pembahasan tentang jurusan yang fenomenal ini. Oke nih Mas. Untuk pertanyaan pertama, jadi sebenarnya apa sih Mas yang dipelajari di jurusan teknik kimia ini? Oke, mungkin sebelumnya perlu teman-teman tahu ya, kalau misalkan di kuliah tuh ada yang namanya kalau di kimia sendiri ada yang namanya teknik kimia, ada yang namanya pendidikan kimia, sama ada yang namanya kimia murni. Nah, kalau teknik kimia sendiri nanti kita bakalan bahas tentang gimana caranya scale up di skala industri. Intinya gini, kalau misalkan kalian punya bahan sebuah bahan baku ya. Nah, bahan baku ini bakalan diproduksi jadi barang jadi atau barang setengah jadi. Cuman kalau di teknik kimia tuh skalanya atau kayak apa ya, kita produksi itu dalam skala besar gitu. Istilahnya di scale up gitu lah. Ini ada hubungannya sama pendidikan kimia sama kimia murni. Mungkin boleh lagi nggak aku jelasin tentang kimia murni atau pendidikan kimia gitu. Oke, Mungkin siap. biar lebih jelas gitu. Oke, monggo. Ya, lanjut. Oke. Nah, jadi prinsipnya gini. Kalau misalkan teknik kimia sama kimia murni gitu, bedanya apa sih? Kenapa harus dibedakan gitu? Nah, gampangnya tuh gini. Kalau kimia murni itu mereka lebih ke riset gitu, lebih ke riset. Risetnya tuh bahwa misalkan kalian pengen nemuin barang-barang baru. Misalkan dulu kan belum ada baja ringan tuh, gas. Ya. Dulu orang-orang bangun rumah, misalkan mau ada besi ya sewajarnya gitu. Tapi sekarang tuh kenapa ada baja ringan, yaitu kenapa ada bahan-bahan yang lebih efisien, yang lebih murah, yang lebih kuat, kayak misal aluminium foil gitu dan lain-lain. Nah, untuk nemuin bahan-bahan itu tugasnya anak-anak kimia murni. Mereka riset nih tentang bahan yang mau ditemuin yang lebih efisien, dan emang bahan itu potensial ketika diproduksi di masyarakat. Nah, ketika mereka bekerja di lab dan udah nemuin itu, nah tugasnya anak-anak teknik kimia gimana caranya bahan-bahan yang udah ditemuin tadi istilahnya itu di scale up atau diperbesar skalanya menjadi skala industri gitu. Jadi anak-anak teknik kimia tuh bangun pabrik yang ya untuk produksi bahan-bahan itu gitu. Nah, kalau pendidikan kimia tuh lebih ke mengajarnya gitu. Mereka belajar kurikulum dari SMA, ya kurikulum dan sebagainya lah. Tapi tetap ya di situ ada mereka ya cara ngajarnya gimana dan lain-lain, itu sepengetahuanku sih tentang pendidikan kimia.
Karena Oke. di UGM sendiri tuh nggak ada pendidikan kimia. Jadi kalau aku belum terlalu mengenal lebih dalam tentang pendidikan kimia, cuman intinya ya mereka emang fokusnya ke situ gitu, ke pengajaran lah istilahnya. Mereka disiapkan untuk ngajar. Berarti bisa dibilang kalau yang kimia murni itu lebih fokus ke riset, terus kalau yang teknik itu kayak pengembangannya itu gimana, dan kalau pendidikan ya at least mereka hanya untuk mengajar gitu anak SMA dan lain-lain kayak gitu kan ya. Iya, betul sekali. Oke. Nah, terus ngomong-ngomong di jurusan ini sendiri tuh matkul yang susah tuh apa ya, Mas? Kalau boleh tahu nih. Aduh, matkul yang susah. Apa susah semua ini? Gak tahu sih, kalau susah enggaknya relatif. Mungkin kalau orang-orang yang spesial gitu, orang-orang yang jenius kuliah di teknik kimia mungkin menganggap semua matkul itu mudah lah. Nah, kalau pendapat aku sendiri ya, kalau sekarang sih aku kan udah masuk semester 5 ya guys. Nah, Oke. kalau matkul yang paling susah, sebenarnya gini nih, ini aku tunjukin ya, biar penjelasannya lebih komprehensif. Nah, udah kelihatan belum? Oke. Nah, kalau di teknik kimia kan ada ini ya kurikulum baru ya. Aku jelasin kurikulum baru aja nggak apa. Nah, kalau di teknik kimia kan ada semester 1 sampai semester 8. Nah, kalau semester 1 sama semester 2 tuh, nah lihat di semester 1 ini dulu nih. Ini kebanyakan kita bahas masih berhubungan dengan materi-materi yang ada di SMA gitu. Kayak misal kimia umum, kimia organik, matematika, fisika, Pancasila, PKN. Itu kan masih istilahnya masih nyambung lah sama SMA. Cuman bedanya fisika di sini tuh kalau di SMA tuh diberikan selama 3 tahun, nah ini diberikan secara langsung gitu. 1 semester 6 bulan tuh dipepet materinya di sini. Makanya fisika di sini lumayan berat dan buat SKS. Nah, lanjut ke semester 2 dan gerbangnya teknik kimia. Maksudnya kayak kita dikenalin kalau teknik kimia tuh kerjanya seperti ini loh. Bangun pabriknya itu seperti ini sebagai pengenalan, itu ada di semester 3 gitu. Makanya kayak gapnya tuh besar banget gitu. Kesusahan beban antara semester 2 sama semester 3. Jadi mulai semester 3 ini matkul-matkulnya emang harus istilahnya punya effort lebih lah buat memahami. Apalagi kayak ini menurut aku yang paling susah ya waktu itu matematika teknik kimia sih. Soalnya matematika tapi nggak ada angkanya. Oh, simbol semua gitu ya? Iya, simbol semua. Semuanya simbol, sumpah. Kayak kita tuh tiga soal gitu. Kalau UTS sama UAS itu diberikan 3 soal doang, tapi waktunya 3 jam, 4 jam kayak gitu loh. Oh. Oke. Terus lanjut ke semester yang biru itu apa, Mas? Semester yang biru. Oh, kalau ini tuh istilahnya MBKM perkuliahan gitu. Kita bisa ini program baru sih dari Pak Nadiem. Nah, mungkin jangan terlalu melebar ke sini lah, nanti malah penonton kita ini tambah bingung lah istilahnya. Intinya kalau misalkan udah semester 3, ini aku jelasin secara general aja ya. Kalau udah lewat semester 3, itu kita tuh bahasnya ya seputar pabrik gitu. Ini udah benar-benar ya yang di dalamnya pabrik tuh seperti ini gitu. Nggak lagi bahas kayak teori-teori yang ada di fisika sini, kayak misal apa ya, ngitung bidang miring, ngitung apa dan lain udah ditinggal lah. Terus sekarang udah fokus ke gimana caranya misalkan di industri gitu, proses transfernya gimana, neraca masanya gimana, neraca kalorinya gimana, ya gitu. Jadi kalau misalkan dibilang misalkan gini, ada kelas 12 gitu ya, minta diajarin kimia gitu. Nah, aku udah nggak paham gitu. Kimia, fisika, biologi, SMA aku udah mulai agak lupa-lupa gitu. Kecuali aku masih semester 1-2 tuh masih bahas itu. Tapi kalau udah semester 4-5 tuh udah nggak bisa ini sih. Kadang lupa harus buka lagi gitu. Karena emang udah disiapkan buat ya merancang pabrik gitu. Terus Mas bilang kan tadi di semester 3 mulai menemukan sebuah kesulitan dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau Mas sendiri untuk menanggulanginya tuh gimana ya, Mas? Jadi kan kita ya oke, ini susah, tapi kita untuk menyelesaikan itu tuh gimana gitu, Mas? Kalau dari Mas sendiri. Oke, kebetulan
pas semester 1 sama 2 aku kan masih offline ya. Maksudnya kita masih kuliah di kampus lah. Nah, beruntungnya aku memang nemu orang-orang yang sevisi gitu. Maksudnya bisa diajak kerja bareng lah istilahnya. Jadi pas semester ya 1 terus kan mulai pandemi itu semester 2 pertengahan ya. Nah, itu sebelum itu tuh aku udah kayak misal ada temenku gitu. Nah, kita tuh janjian belajar bareng, bukan 1-2 orang, bahkan sampai 8-12 orang gitu loh. Nah, gitu kita belajar bareng kalau misalkan menjelang UTS ya. Katakanlah UTS tuh hari Senin. Nah, nanti minggu-minggu sebelumnya tuh kita kayak janjian siang ini habis ini kita ke perpus yuk. Nanti kan perpus kita kan sistemnya kan booking ruangan dulu. Nah gitu. Nanti booking ruangan siapa yang mau ikut? Misalkan di list ini. Nah nanti booking ruangan misalkan kapasitasnya berapa, nanti pinjam berapa ruangan. Nah di situ enaknya di situ. Nah ketika udah pandemi kan udah pernah mengalami belajar bareng itu kan. Nah tinggal platformnya tuh diganti. Dari tadinya perpus ketemu langsung jelaskan. Pas semester 3 tuh aku belajarnya ya lewat Zoom. Nah karena memang online jadi bisa lebih luas gitu, bukan cuma teman-teman yang lagi doang. Gitu sih caraku ini. Nah terus gini Mas, kalau ngomong-ngomong tentang matkul sendiri kan di samping ada yang susah kan mesti ada yang gampang nih. Kalau dari Mas sendiri yang menurut Mas gampang tuh yang mana ya Mas? Yang gampang ya, yang di semester 1. Yang di semester 1 terus ini Pancasila sama PKN. Yang nggak ada hubungannya gitu ya sama ini. Ya makanya nggak salah kan paling gampang. Ya mungkin itu kan mata kuliah wajib umum ya. Ya karena memang pesertanya seluruh mahasiswa UGM. Ya mungkin bisa dibilang standarnya lebih gampang lah, biar bisa diterima sama orang soalnya. Nah terus gini Mas, kalau ngomong-ngomong tentang tugas dan juga praktikum, untuk anak teknik kimia sendiri tuh apa ya Mas, tugas atau praktikum mereka gitu? Nah bisa dilihat lagi nih di sini aku lagi buka kurikulumnya. Nah aku praktikum tuh mulai semester 2 nih, di sini ada praktikum analisis bahan. Nah, kalau praktikum tuh memang benar-benar menyita waktu sih. Kalau praktikumnya mah singkat, maksudnya kayak kita paling cuman 2 SKS cuman kayak 3-4 jam. Ya itu cenderung singkat lah kata aku. Soalnya di situ kita ambil data doang sama ya pretest lah istilahnya. Sebelum mulai praktikum kan ada diuji dulu tuh, mereka layak enggak kalau misalkan bekerja di lab. Nah, yang bikin nyita waktu tuh sebenarnya laporan praktikumnya sih. Soalnya tuh benar-benar satu minggu tuh satu laporan, dan sepanjang semester pasti ada. Ya sepanjang semester kayak UTS ya, sebelum UTS katakanlah 5-7 minggu. Nah setiap minggu itu ada laporannya. Jadi ada kode A sampai H kalau nggak salah atau nah, itu kita setiap minggu ada praktikum, setelah praktikum buat laporan belum selesai udah praktikum lagi, kayak muter terus gitu loh guys. Oke. Gitu, kayak itu menyita waktu banget. Makanya ya kalau misalkan ada cewek yang mau pacaran sama anak-anak tekim tuh pikir-pikir lagi, soalnya nanti nggak dapat waktu. Nanti dianggurin lah. Nanti di ghosting. Oke. Itu bercandaan doang. Emang rata-rata anak teknik tuh kalau semua kalau ada laprak emang ya mesti harus diprioritasin. Ya gitulah. Oke. Nah terus kalau ngomong-ngomong tentang konsentrasi atau peminatan sendiri di Tekim ada apa aja ya Mas? Oke, aku lanjut ke ini, aku share ke semua kayak ini. Ini kelihatan nggak guys? Oke, kelihatan juga. Nah dulu tuh pas masih kurikulum 2016 kan, berarti kurikulum kita udah ganti kemarin tahun 2021. Nah tahun 2016 tuh ada 5 konsentrasi yang ada di Tekim UGM. Tiap jurusan, tiap kampus tuh, misalkan teknik kimia UGM dengan teknik kimia UI dimungkinkan berbeda konsentrasinya. Soalnya
Ya tergantung ini ya kurikulumnya. Nah kalau pas di 2016 tuh ada energi, material, bioproses, mineral, sama pemrograman. Aku jelasin nggak nih satu-satu? Oke, boleh. Oke. Nah, kalau energi itu kita fokusnya ya tentang ya misalkan sumber daya yang baru gitu, yang bisa menghasilkan energi, misalkan biogas, misalkan kotoran sapi atau limbah apa gitu jadi energi dan lain-lain. Nah, itu energi. Terus ada material yang seperti aku jelaskan tadi yang kayak baja ringan atau keramik nanti deh. Iya, ding bisa. Material kayak baja ringan, keramik dan lain-lain yang dimungkinkan untuk bisa ditemukan dengan bahan yang lebih efisien dan proses yang lebih murah. Nah, ini konsentrasinya itu di sini. Kemudian ada bioproses. Bioproses adalah sebuah konsentrasi yang dalam prosesnya tuh pakai makhluk hidup, pakai bakteri, pakai apalah alga dan lain-lain gitu. Misalkan nih, kamu ada sampah gitu banyak banget nih mau dijadiin energi. Nah, dalam proses penguraiannya itu memerlukan bantuan bakteri yang bisa menguraikan itu, aerob atau anaerob. Nah, itu masuk bioproses. Tapi skalanya dalam skala industri, bukan cuman kayak ya skala lab gitu. Ya walaupun nanti kerjanya dalam skala lab, intinya nanti outputnya bakalan ke industri. Terus kemudian mineral kalau misal mineral tuh ya sama sebenarnya kayak material, cuman yang diuji di sini tuh mineral baru gitu, atau kayak campuran mineral gitu. Kita mau bikin mineral apalah gitu. Kayak misal di ITB tuh FTTM lah kalau Oke, ngerti. soalnya perminyakan juga masuk mineral. Maksudnya kita mau belajar minyak gitu ya, itu bisa di mineral. Terus pemrograman tuh ya zaman sekarang ya, maksudnya kan kita harus yang mengikuti zaman lah. Kalau pemrograman ini ya kita bakalan belajar tentang Python, gimana caranya proses-proses ini bisa dikalkulasi dengan software lah, dengan software biar nggak butuh waktu banyak dan perhitungannya tuh tepat. Gitu. Nah, kalau di mana ya? Kalau di 2021 ini ada sedikit perubahan tentang konsentrasi. Nah, ini bisa dibaca di sini nih. Bioproses mungkin tadi sama ya. Cuman namanya ya gantilah. Ada teknik Praduga Hayati dan bioproses ya intinya sama. Sama. Pemodelan komputasi sama, material dan teknologi mutiara sama, mineral sama. Yang beda tuh ini nih. Ada konsentrasi baru, ada SHE, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Soalnya di pabrik ini juga termasuk salah satu hal yang penting, perlu banget diperhatikan. Gitu guys. Oke. Nah, terus gini Mas. Basically apa sih yang harus banget anak Tekkim itu punya gitu? Misal dalam hal perhitungannya harus luar biasa atau dalam hafal semua rumus dan lain-lain gitu, gimana Mas? Apa ya? Kalau yang harus anak-anak Tekkim punya tuh yang pertama tuh komitmen sih. Maksudnya kadang kalau misalkan kita udah menemui titik susah gitu, kayak tadi semester 2 ke semester 3 kan udah mulai transisi tuh kayak ke pabriknya. Nah, itu kayak ada goncangan banget. Sebenarnya kalau misalkan kita komitmen gitu kayak ya udah aku udah ditakdirkan di sini gitu. Aku menuntut ilmu di sini dan gak mudah menyerah gitu. Itu yang dibutuhin anak-anak Tekkim. Kadang soalnya kalau misalnya udah menemui kesulitan kayak gitu kayak mau pindah itu sebuah hal yang wajar di sini. Kayak sambat tuh udah ya all the time lah, sepanjang waktu kita sambat. Cuman ya dari sambat itu janganlah sampai kayak ya sampai pindah gitu lah. Itu yang paling dibutuhin sebenarnya komitmen. Kalau misalkan hitungan atau apapun ya memang namanya teknik pasti erat kaitannya dengan hitungan gitu. Cuman nggak susah sih iya sih. cuman nggak terlalu nggak terlalu mendalam banget kayak jurusan matematika. Soalnya hitungan kita tuh ngitung tapi sambil mikir kejadiannya gitu loh. Maksud nggak? Kita ngitung tapi kejadiannya kayak apa. Jadi dalam perhitungan itu kita sering pakai asumsi gitu.
Sering pakai asumsi, misalkan perhitungan itu tuh nggak bisa diselesaikan, nah katakanlah nah, kita pakai asumsi ini nggak sampai ini tuh nggak ada angkanya, harus cari gimana, kita bisa pakai asumsi dan itu logis gitu. Jadi sambil kita ngitung, sambil kita mikir keadaan aslinya tuh gimana gitu. Nah itu sih. Keren banget sih, mantap. Nah, terus gini nih Mas, kalau anak Tekim sendiri tuh mesti kan bakal magang kan. Nah, magangnya tuh di mana, terus ngapain dan targetnya tuh apa aja gitu Mas? Oke, kalau bicara magang ya. Nah, masih ada slide-nya di terakhir, coba ya aku share ya. Oke. Nah, ini nih, aku tampilkan aja langsung. Nah, kalau anak-anak teknik kimia tuh magang ya. Bicara magang kan berarti kan kalau di aku namanya KP, kerja praktek ya. Saya sama magang. Nah, ya kalau magang ini biasanya anak-anak teknik kimia tuh di perusahaan-perusahaan ini. Perusahaan yang ada di sini. Nggak cuman pabrik-pabrik kayak pabrik kimia atau Pertamina atau pabrik pertambangan kayak Halliburton. Bisa aja pabrik-pabrik kayak Unilever gini guys. Jadi misalkan jadi bisa kalian masuk ke, kan pasti udah familiar banget kan kayak produk-produk seperti Sunlight, Balls atau apalah di sini semuanya ada. Terus juga ada Paragon. Kalau ya paling sering sih sebenarnya Pertamina karena apa ya istilahnya, mereka biasanya tiap tahun tuh bukanya banyak. Terus kalau yang jadi inceran lainnya tuh ya pabrik pupuk sih. Soalnya kan emang prosesnya kan literally bahkan hampir seluruhnya tuh menggunakan proses kimia kan. Betul. Paling jadi inceran sih pabrik-pabrik kimia kayak pabrik kimia Petrokimia Gresik atau yang lain-lain. Terus juga ada di pabrik semen juga ada. Terus kalau misalkan bicara di magang tuh ngapain? Ini aku biar informasinya tuh nggak nanggung gitu. Informasinya tuh langsung. Nih aku punya proposalnya sih. Ini sebenarnya matkul semester atas, cuman aku udah dikasih gambaran sama katingku tentang kerja praktik tuh sebenarnya ngapain aja. Nah ini karena memang kita tuh nggak ada skripsi guys. Jadi kalau mahasiswa fakultas atau jurusan lain kan sebelum lulus kan pasti skripsian dulu gitu ya. Nah kalau kita tuh enggak. Kalau kita nggak skripsi tapi rancang pabrik ya sebenarnya sama aja sih. Karena skripsinya tuh merancang pabrik secara keseluruhan gitu. Nah otomatis karena outputnya merancang pabrik, nah magang ini disiapkan gimana caranya kita bisa merancang pabrik kan otomatis. Nah, kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam proses magang itu diantaranya ya gimana sih yang udah kita pelajari di kelas bentuknya seperti ini, dan ketika kita lihat secara langsung di pabrik itu bentuknya seperti apa, ya gitulah istilahnya. Terus kita juga belajar proses-prosesnya, misalkan ini contoh yang kerja pabrik di PT Petrokimia Gresik, katingku, itu mereka mempelajari tentang proses-proses yang berlangsung di situ gitu. Kemudian kalau misalkan memang kegiatan di situ bisa dikerjakan oleh kita mahasiswa yang belum lulus, maksudnya masih undergraduate, ya kita ikut berperan di situ. Ya itulah, ini bisa dibaca sendiri. Gitu. Nah, terus kalau itu sih Mas, ngomong-ngomong tentang prospek nih Mas. Aduh, sebenarnya kalau anak Tekim tuh mau jadi apa Mas? Jadi apa ya? Nah itu mungkin balik lagi kayak yang tadi aku jelasin tadi. Sebenarnya kalau kan teknik kimia kan tadi aku bilang scale up dalam skala industri ya. Nah yang pertama itu sebagai research engineer. Maksudnya kita ketika udah pengen, maksudnya bahan ini ditemukan prosesnya kayak gini tapi masih dalam skala lab. Nah tugasnya research engineer ini gimana caranya bahan ini bisa diproduksi dalam skala besar. Nah gitu, yang pertama riset. Ini yang masih lurus-lurus ya. Ini yang
yang yang sejalan lah ya. Kadang kan ada misalkan jurusan astronomi ternyata kerjanya di bank kan Jadi bisa aja. bang. Itu Oke. ya gitu. Terus yang kedua tuh aku buka aja deh biar biar jelas juga kalian. Biar aku juga nggak ngerawang kan ininya Oke. informasinya. Yang kedua tuh ada yang lurus ya. Ada proses and operating engineer. Jadi misalkan dalam suatu pabrik itu katakanlah ada masalah nih. Kayak kita udah produksi 1-2 tahun, tapi yang kita rancang misalkan modal itu tuh balik dalam jangka waktu 1,6 tahun. Tapi sampai 2 tahun itu modalnya tuh tetap nggak balik, bahkan pabrik itu mengalami kerugian. Oh, Nah, tugasnya proses and operating engineer ini gimana caranya kita bisa menganalisis sebenarnya masalahnya tuh di mana sih? Atau misalkan dalam reaktor ini tuh seharusnya tekanannya tuh nggak segini, ini tuh terlalu makan banyak ini biaya. Nah, mungkin di situ kayak menganalisis gitulah, kayak ya oke, misalkan kayak oke, kamu ngerti, benerin ngerti. TV kayak gitulah, cuman ini benerin pabrik kayak gitu. Oke, skalanya lebih luas gitu loh ya Mas. Nah, terus yang ketiga tuh ada desain proses engineer. Ya ini ya mendesain lah, merancang pabrik. Misalkan kau mau bangun pabrik apa ya, asam sulfat atau asam apa gitu dalam skala 10.000 ton per tahun katakanlah kayak gitu. Nah di situ ada semuanya. Ya PFD-nya yang perlu dibangun tuh apa aja dan lain-lain. Itu yang ini ya, yang lurus. Oke. Kalau yang misalkan yang melenceng ya tadi kayak Pertamina, Unilever, Paragon, lagi ya banyak banget. Yang paling banyak sih sebenarnya di pabrik kimia. Cuman di Unilever juga katinku ada. Bahkan kemarin aku kan ikut BSO. BSO itu kayak apa ya? Kayak ekstrakurikulernya di Tekim lah. Nah itu Oke. sharing juga mereka yang udah bekerja di Unilever, bekerja di pabrik-pabrik es krim. Itu juga kan dalam prosesnya kan melibatkan alat-alat seperti itu kan, kayak Iya, reaktor untuk jelas. masalah gitu. Nah itu misalkan toh juga di situ juga ada SAE-nya juga, nah kita juga bisa masuk ke situ. Bahkan salesnya tuh bisa, maksudnya di bidang marketingnya lah, marketingnya juga bisa masuk gitu. Soalnya kita juga selama 8 semester itu nggak melulu bicara tentang reaksi dan lain-lain. Kita juga Oke. bicara tentang ekonomi, manajemen, dan lain-lain gitu. Nggak cuman tentang reaksi-reaksi reaktor gitu. Oke, siap nih Mas. Nah, ngomong-ngomong nih, kan udah bertahun-tahun nih kuliah Tekim. Gimana rasanya Mas? Nano ya rasanya. Ya kadang gimana ya? Yang pertama aku punya rasa kebanggaan tersendiri lah gitu. Pas pertama Oke. kayak akhirnya bisa diterima di ya bisa dikatakan kampus besar. Itu kan sebuah kebanggaan lah gitu. Betul, Nah, betul. terus menginjak semester 1 tuh udah semester 1 aja kayak soalnya gini, bukannya aku apa ya meninggikan. Aku tuh semester 1 tuh jujur banget ini, honestly. Aku tuh sempat kesusahan gitu mengikuti perkuliahan di Tekim UGM. Soalnya apa? Soalnya dosennya tuh apa ya? Istilahnya mereka menerapkan standar ke mereka yang tinggi gitu. Soalnya teman-temanku tuh pada jebolan OSN gitu guys. Ya, Jadi Mas. OSN Oke. Astro, OSN Kimia, bahkan ada yang internasional. Ada nggak ya internasional? Gak tahu sih, intinya banyak yang medal OSN kayak aku lihat CV-nya Aduh. tuh anjir ternyata. Nah Aduh. itu kan dosen kan nggak mungkin, ya misalkan gini kamu di kelas ya, kamu di kelas. Oke. Ya gitulah kayak misalkan mereka udah paham ya jawab paham dan dosennya lanjut gitu. Jadi dosen tuh mengikuti standar anak-anak ini, jadi aku yang Anjir. bukan siapa-siapa gitu, jadi harus mengikuti mereka. Oke, Makanya siasatku tuh itu, dia cari teman-teman yang bisa diajak belajar bareng gitu. Tidak ada masalah sinyal, jadi ya tadi misalkan aku belajar A, dia belajar B, kita sharing gitu. Ya aku pelan-pelan bisa menemukan gimana sih cara belajar mereka gitu, dan lambat laun aku bisa
ya alhamdulillah bisa mengimbangi mereka gitu. Oke. Dan ya nggak cuma itu doang, di samping kalau misalkan udah seimbang, terus matkulnya dinaikin lagi, tambah susah lagi, ya struggling lagi, tetap masih perlu penyesuaian gitu. Sering banget aku berada di titik terendah gitu, kayak pengen nyerah, udah pengen kawin aja gitu misalkan. Nah, itu juga nggak 1-2 kali datang, bahkan kayak ya sering di titik kayak mau nyerah gitu, tapi balik lagi udah sampai sini, nggak mungkin juga aku mulai dari awal lagi, udah diselesain. Oke. Nah, terus ngomong-ngomong nih Mas, mesti kan ya ada nggak sih kayak pengalaman unik tersendiri di kuliah teknik kimia ini? Cerita dong ke kita. Pengalaman unik apa ya? Pengalaman unik ya apa ya, mungkin seperti mahasiswa pada umumnya sih, apalagi kayak jauh kan dari kota asal lah saya. Yang pertama pasti ada culture shock kayak gitu. Kayak misal Bagas sekarang di Jerman kan, pasti ya sedikit banyak ada saya di Indonesia gini, ternyata di Jerman kayak gini gitu. Ya kita pun juga untungnya di Tegal sama di Jerman di Tegal sama di Jogja tuh maksudnya orang-orangnya nggak terlalu jauh beda. Nah, kayak pengalaman uniknya tuh apa ya? Kita tuh nemu kosakata baru gitu. Nemu kosakata baru yang di Tegal tuh nggak ada, dan kita enak ngomongnya di sini gitu. Bahkan mungkin kayak mahasiswa yang ada di Jogja, di Solo, di Temanggung, di Semarang, pasti kalau pulang ke Tegal tuh bahasanya agak beda gitu. Dan aku menikmati keberagaman itu gitu. Oke. Kalau misalkan pengalaman yang unik belum ada sih sekarang sih. Apa ya? Biasa-biasa aja. Aku bukan mahasiswa yang di mana-mana. Gitu. Dan emang sih kayak Mas sendiri tuh sekarang ngomong tuh dialeknya udah beda sih, bener. Udah ya orang Jogja banget lah ini mah. Iya kan, ya gitu. Ibuku juga berpendapat demikian. Kayak, wah, ini udah nggak bahasa rumah lagi nih, woi. Udah bahasa Jogja. Oke. Bahasa Yupo. Iya. Nah, terus gini nih Mas, ada nggak sih kayak ujangan tersendiri atau pesan bagi the next pejuang teknik kimia nih? Apa gitu Mas, tips and trick buat mereka dalam menghadapi dinamikanya? Oke. Jadi yang pertama tuh apa ya? Kadang tuh orang-orang tuh mikir ini sih, teknik kimia tuh kimia gitu. Itu sebenarnya salah sih. Jadi kalau misalkan kalian jago banget kimia tuh masuk teknik kimia, ya memang ada kimianya, cuman dibandingkan dengan fisikanya tuh ya lebih banyak fisikanya, karena emang kan kita outputnya kan merancang pabrik gitu kan ya. Jadi ya kalau misalkan kalian emang benar-benar suka kimia dan menginginkan untuk mendalami itu bisa kimia murni, karena memang mereka bahas 100% kimia ya, walaupun mereka misalkan gabung di fakultas MIPA pasti belajar biologi juga, tapi kebanyakan kimia. Tapi kalau teknik kimia tuh malah kebanyakan fisikanya. Bukan kebanyakan fisikanya sih, kebanyakan sambatnya. Gitu. Ya gitu. Yang pertama, kalian kalau misalkan suka kimia, benar-benar suka kimia dan mendalami kimia, jangan masuk teknik kimia, tapi masuk kimia murni. Kalau misalkan memang pengen yang menantang gitu ya, bisa lah masuk teknik kimia maksudnya, masuk teknik kimia. Dan di situ kita kayak kalian pengen apa ya, pekerjaan yang orientasinya profit gitu kan, pasti kan kita gak munafik lah gitu, kita pasti pekerjaan yang penghasilannya banyak, nah gitu. Berangkat dari hal tadi, yang teknik kimia tuh scale up-nya industri, mungkin bisa dibilang profitnya tuh di kita lebih besar. Nah mungkin kayak kalian punya kemauan untuk tertantang gitu. Bukan berarti aku bilang kimia murni itu
profitnya di bawah teknik kimia itu nggak pasti, tapi secara umum emang seperti itu. Terus apa ya? Kalau di apa ya? Apalagi ya? Gitu sih guys kurang lebihnya. Soalnya orang-orang tuh sering banget salah persepsi tentang teknik kimia. Gitu. Oke Mas, ya terima kasih banget nih buat Mas Alvan untuk segala informasinya yang benar-benar mendetail dan terkupas banget tentang jurusan teknik kimia ini. Jadi teman-teman tuh bagi yang mau ngambil teknik kimia, mereka jadi sedikit lebih tahu, punya pengetahuan lebih selangkah lebih maju daripada orang-orang yang hanya berasumsi miring ataupun tidak tahu sama sekali tentang teknik kimia ini. Makasih banget Mas Afwan untuk semuanya nih. Oke, sama-sama Bagas. Terus juga kayaknya aku lihat di pengumuman SBM kalau nggak salah ya, atau SNM, itu ada lulusan Semansawi yang masuk teknik juga. Nah, semangatlah kalau misalkan dia nonton ini. Oke. Selamat berdinamika. Oke. Ya udah, makasih semua teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, dimohon ya untuk subscribe biar kami juga lebih bersemangat untuk berkonten, memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman dan juga ya memberikan wawasan yang lebih luas tentang dunia pendidikan ini. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Bye-bye.